atau yang lebih dikenal dengan Aldo, Rabu malam lalu dinyatakan ditahan selama 20 hari di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Pemeran Rangga dalam serial televisi Ada Apa Dengan Cinta itu ditahan untuk penyelidikan kasus penganiayaan dan pengerusakan mobil milik Fahmi Faturrahman Selasa tanggal 6 April lalu. Hari Kamis kemarin melalui pengacaranya Wetman Sinaga Sarjana Hukum, pihak keluarga Aldo meminta penangguhan penahanan dengan jaminan bahwa Aldo itu dia tidak memenuhi standar profesi medis. kesalahan apa yang bisa dikategorikan sebagai malpraktek? Pertama mengenai pelayanan dari dokter atau rumah sakit, kemudian juga ketidaktelitian atau ketidakhati-hatian dokter dalam misalnya memberikan obat. Apakah keluarga Sukma Ayu bisa mengajukan gugatan terhadap rumah sakit Medistra? Kalau kasus Sukma Ayu ini memang harus dianalisa secara mendetail ya. Apakah memang di sini telah terjadi malpraktek gitu. Apa landasan gugatan itu? Upaya hukum yang dilakukan sih untuk kasus malpraktek itu ada 3. Pertama adalah administratif. Jadi dalam hal ini pihak keluarga bisa melapor kepada Majelis Kode Etik Kedokteran. Ini nanti sanksinya berupa misalnya pencabutan izin praktek dari dokter. Juga bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini gugatan perbuatan melawan hukum yang tadi saya sebutkan pasal 1365 KUH Perdata, bahwa orang yang menyebabkan kelalaian, kealpaan yang menyebabkan misalnya luka-luka atau kealpaan yang menyebabkan. Pemirsa, Cek dari Cek menggelar kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah, ketik CR spasi star, kirim ke 7288 untuk Telkomsel atau 6288 untuk AM3, Satelindo, dan XL Komindo. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan hadiah berupa uang 1 juta rupiah. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah mericek yang satu ini. Pemirsa, nasib apes menimpa penyanyi Jess Syahrani. Rabu kemarin, rumahnya di perumahan Permata Bintaro, Tangerang dibobol sekawanan maling. Dari aksi pencurian itu, Syahrani kehilangan sejumlah peralatan elektronik yang harganya ditaksir puluhan juta rupiah. You won't admit you love me, and how am I ever? Penyanyi Jess Syahrani bernasib apes Rabu kemarin, rumahnya di perumahan Permata Bintaro, Tangerang dibobol sekawanan maling. Peristiwa terjadi saat wanita kelahiran 27 Juli 1971 itu sedang tidak ada di rumahnya. Syahrani yang kebetulan sedang mengisi acara amal tidak bisa berbuat apa-apa ketika menerima kabar rumahnya telah dibobol maling. Mantan kekasih vokalis Bumerang Roy Jekonia ini hanya dapat melaporkan semua kejadian ke polisi terdekat. Dan sampai berita ini diturunkan, pihak berwajib masih menyelidiki pelakunya. Dari kejadian ini, Syahrani kehilangan beberapa buah alat elektronik yang harganya ditaksir puluhan juta rupiah. Selain barang-barang elektronik, sebuah celengan milik pembantunya bernama Wawa berisi uang Rp500.000 juga raib digasak. Tentang peristiwa tersebut lebih jauh Syahrani menjelaskan kepada tim Cek dari Cek. Aku taunya di telepon adikku. Jadi si Wawa, kru aku itu di SMS ibu tetangga. Alin nelpon ibu tetangga. Itu mungkin sekitar jam 3 lebih kali ya, karena Alin nelpon aku 3:30. Itu dia nanya, lupa ngunci pintu gak? Enggak, aku bilang aku pasti ngunci pintu, aku yakin. Kata ibu pintunya terbuka. Ya enggak, aku udah ngunci. Terus ya dengan santainya, oh berarti kita kemalingan gitu. Oh ya udah, aku tutup teleponnya. Aku pikir mikir dulu sebelum ngomong gitu kan, nanti sebelum apa sih ngapain panik-panik juga kan, aku nggak kayak gitu. Aku duduk dulu, aku bilang sama Todung, rumah gua kemalingan Dung. Yang bener lu gitu. Iya beneran gitu. Udah aku duduk minum air putih, terus berapa menit kemudian aku nelpon adikku lagi. Coba tanya ibu sebelah, pintunya yang dibuka mana aja gitu kan. Supaya nanya si ibu itu mungkin ada yang datang atau RT atau apa nggak tahu, pokoknya ini semua katanya gitu. Oke deh kata aku, perkiraanku ya udah berarti habis ya, kelar lah gitu udah. Ya sudah nggak apa-apa, udah kamu menuju pulang aja, adikku ada di Pasaraya. Udah menuju pulang aja, udah pulang sampai rumah rupanya ditelepon bahasa Jawa gitu kan. Waduh entek Mbak gitu katanya gitu.
Adapun barang-barang elektronik milik Syahrani yang digasak maling antara lain seperangkat komputer, televisi, tape, dan seperangkat alat rekaman. Dengan raibnya komputer serta alat rekaman itu, Rani mengaku beberapa buah proyek yang sedang digarapnya kandas sudah. Ya mungkin sedikit ada gimana namanya orang, tapi temanku banyak. Aku tidak pernah ngerasa takut untuk hal-hal seperti itu. Aku selalu bisa bicara sama mereka, kita cari solusi. Udah gitu mungkin bisa aja minjem dulu sambil nunggu nabung atau beli bayar separuh dulu, sisanya ya itu banyak cara lah gitu. Kalau Pada saat kejadian, apakah Rani mempunyai firasat? nggak ada, karena semalam itu sebenarnya malam kemarin tuh ya, sesungguhnya aku tuh sakit, makanya anak-anak itu semua di rumah gitu loh. Panas nggak tahu jadi sehari itu aku nggak keluar rumah, kosong, sehari itu kosong blong, rumah itu semuanya pergi, adikku pergi, Mas Kunto pergi, itu aku sendirian di rumah tuh tidur karena aku udah bilang aku sakit, nggak ada firasat tentang gitu-gituan. So say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me. Perhaps. Pemirsa, Cek dari Cek menggelar kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah, ketik CR spasi star, kirim ke 7288 untuk Telkomsel atau 6288 untuk AM3 Satelindo dan XL Komindo. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan mendapatkan hadiah berupa uang 1 juta rupiah. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi setelah mericek yang satu ini. Artis pendatang baru, Revaldo Kamis siang diperiksa petugas Polsek Pancoran. Bintang utama serial televisi Ada Apa Dengan Cinta itu mengaku telah memukul dan merusak mobil milik Fahmi Faturrahman. Bintang pendatang baru Revaldo Vivaldi Surya Permana atau yang lebih dikenal dengan Aldo, Rabu malam lalu dinyatakan ditahan selama 20 hari di Polsek Pancoran, Jakarta Selatan. Pemeran Rangga dalam serial televisi Ada Apa Dengan Cinta itu ditahan untuk penyelidikan kasus penganiayaan dan pengerusakan mobil milik Fahmi Faturrahman Selasa tanggal 6 April lalu. Hari Kamis kemarin melalui pengacaranya Wetman Sinaga Sarjana Hukum, pihak keluarga Aldo meminta penangguhan penahanan dengan jaminan bahwa Aldo tidak akan pergi keluar kota selama masa penyelidikan. Namun sayang penangguhan itu belum dikabulkan pihak Polsek Pancoran. Perkembangan terakhirnya kan gini ya, kita kan mengajukan surat penangguhan aja ya. Dan semua persyaratannya kita sudah lampirkan, termasuk surat jaminan dari ibunya yang menjamin bahwasanya si Aldo itu setiap saat bisa dihadirkan dalam penyidikan apabila diperlukan oleh kepolisian. Bagaimana sebenarnya hubungan Lenia, Aldo, dan Fahmi? Jadi prosesnya gini, waktu itu kan saya udah putus Januari itu udah dari sekian ribuan kali putus, itu udah bener putus gitu ibaratnya. Saya udah capek, udah malas, udah jenuh, udah bosen, ya segala macam lah ibaratnya. Saya udah gak mau lagi. Ternyata dia kan jadian sama Rivaldo apa gimana, saya nggak ngerti. Karena saya nggak ini ya, ibaratnya mungkin dia masih nelfon saya, masih SMS saya. Peristiwa ribut-ribut antara Aldo dengan Fahmi terjadi ketika Lenia Risma Dayanti menelpon Aldo. Saat menerima telepon terdengar Lenia berteriak-teriak seperti orang ketakutan. Lantas Aldo langsung bergegas ke rumah Lenia di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sampai di rumah Lenia, Aldo melihat Fahmi di kamar Lenia. Ia pun langsung memerintahkan Fahmi untuk keluar kamar. Namun Fahmi tidak mau mengikuti perintah Aldo. Kesal terhadap sikap Fahmi, Aldo langsung melayangkan pukulan ke wajah Fahmi. Tidak hanya itu, Aldo juga memecahkan kaca mobil milik Fahmi untuk memancing pria itu keluar dari rumah Lenia. Tindakan Aldo memancing kemarahan Fahmi. Sehari setelah kejadian atau Rabu 7 April lalu, Fahmi melapor ke Polsek Pancoran. Pada hari Sabtu 17 April, Aldo menggelar konferensi pers. Ia menjelaskan akan menyelesaikan persoalan itu secara kekeluargaan. Namun pada hari Minggu 19 April, pihak Aldo dan Fahmi mengadakan pertemuan. Mereka sepakat akan menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Permohonan maaf itu sudah dilakukan oleh Aldo. Dan kalau memang misalnya itu diminta atau misalnya kita sepakat dalam pertemuan dengan pihak pengacara dan semua rekan-rekannya Aldo, kita akan lakukan.
upaya penangguhan penahanan dan permohonan maaf dari pihak Aldo terhadap Fahmi tidak membuahkan hasil. Lantas langkah apa lagi yang akan ditempuh keluarga Aldo? Itu masih akan kita bicarakan lagi dengan para pengacaranya dan juga dari manajemennya Aldo sendiri.